Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang berbahagia, yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Jangan bosan dan masih tetap ketemu dengan kami, dengan saya melalui channel Sinau Hukum Melek Hukum. Kali ini pada video yang ke-331 dan kita akan membahas pasal 534. Kita paham ada lembaga pemasyarakatan, ada lembaga rumah tahanan negara, ada lembaga pembinaan khusus anak, juga ada lembaga penempatan anak sementara, dan rumah sakit jiwa. Hal-hal ini juga terkait dengan penanganan criminal justice system atau hal-hal sosial terkait yang rumah sakit jiwa. Nah, tidak mudah memasukkan orang ke lembaga itu, tidak mudah. Karena apa? Itu juga harus memiliki dasar. Dasarnya bisa jadi misalnya ada penitipan tahanan yang jelas. Jadi harus ada dokumen-dokumen mulai dari surat penangkapan, surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan. Itu harus jelas, harus ada surat pengantarnya itu. Atau dalam penempatan yang sudah mendapatkan vonis dari pengadilan, berarti harus ada putusannya, kan gitu. Kemudian kalau ke dalam rumah sakit jiwa, ya pasti ada surat pengantarnya, surat permintaan permohonan untuk dimasukkan ke situ. Sehingga tidak mudah untuk memasukkan orang-orang atau warga masyarakat, baik yang tahanan maupun yang ada indikasi sakit kejiwaannya, ke tempat tersebut. Tidak asal itu. Kalau orang Jawa itu nggak waton itu kan, dendam, nggak seneng, kurung di situ, seret, bawa aja, sembunyikan di lembaga pemasyarakatan, sembunyikan di rumah sakit jiwa. Atau ada juga yang keluarga yang mungkin biar ribut, ini ada sebuah keluarga yang ribut bagi waris itu, wah biar nggak kebagian ini yang si A ini, masukkan saja ke rumah sakit jiwa, kirim ke sana, masuk gitu kan, bertahun-tahun atau maka sampai mati di dalam rumah sakit jiwa. Nah, itu, maka dari itu ada pasal 534. Pasal 534 itu kalau secara singkat itu adalah tertib administrasi dalam hal masuknya orang-orang ke lembaga-lembaga atau tempat yang saya sebutkan di atas. Seperti apa bunyinya akan saya bacakan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara atau Kepala Rumah Sakit Jiwa yang memasukkan orang ke tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan atau surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, ini kan administrasinya itu tidak tertib. Administrasinya tidak tertib, tidak ada suratnya, tidak ada putusannya, itu asal dihukum aja. Ini jadi masalah besar ini. Ini pelanggaran hak asasi yang cukup besar kalau orang, misalnya ada keluarga yang saya tadi sebutkan kan, berebut waris di rumah, ini salah satunya biar tidak kebagian, kemudian mau dihabisi tidak tega, udahlah dimasukkan saja ke rumah sakit jiwa itu kan. Atau mungkin ada persoalan-persoalan, akhirnya kepala rumah sakit jiwanya ini memanfaatkan kewenangan dalam jabatannya, akhirnya terjadi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan sebagaimana bab ini, bab dalam KUHP ini. Maka udah bawa aja ke tempat saya, nanti saya kurung itu di sal apa gitu kan, di dalam rumah sakit jiwa gitu kan. Kemudian atau mungkin juga kepala lembaga pemasyarakatan itu, tempat saya itu dikurung aja itu kan, kurung di penjara di dalam mana, nggak ada dokumennya juga nggak apa-apa, saya pimpinannya kok gitu kan. Nggak boleh kayak begitu, pelanggaran hak asasi manusia bener. Atau mungkin justru ini walaupun itu ada niatan dari keluarganya, misalnya anaknya nakal sekali misalnya itu, Pak minta tolong Pak D kan kepala lembaga pemasyarakatan, itu si ponaan itu nakal sekali, udah titipin aja di penjara itu biar 2 bulan atau 3 bulan biar sembuh gitu kan, untuk nakut-nakutin ini. Nggak boleh juga seperti itu. Sehingga masuknya itu harus juga sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dokumen, karena memang harus ada penitipan tahanan atau menjalankan vonis hakim, keluarnya juga demikian. Di dalamnya pun juga harus ada pembinaan-pembinaan yang diatur, kasih makan yang bagus, yang bergizi dan sebagainya. Bukan berarti kalau di dalam itu disiksa lagi. Nah ini kadang juga kepada warga masyarakat ya, kadang-kadang wah itu disiksa, nggak boleh seperti itu. Disiksa saja di dalam penjara begini. Bukan seperti itu untuk hukum kita sekarang. Itu kalau hukum-hukum dalam kolonial Belanda mungkin zaman dulu kalau sesuai lagu itu pidana penjara zaman Jepang itu kan. Nah, itu nggak seperti itu lagi. Walaupun di dalam lembaga pemasyarakatan harus dimanusiakan, namanya juga lembaga pemasyarakatan, Pak, lembaga yang menciptakan orang-orang yang kemarin itu pernah keliru supaya dapat kembali seperti masyarakat yang baik biasa. Jadi tetap dikasih makan, kepentingan ibadahnya, kepentingan kesehatannya, kepentingan olahraganya, hubungan dengan keluarga, hubungan sosial dengan keluarga, ya. Oh, tapi kan ada jadwalnya, ya tetap dijadwal. Kalau tidak dijadwal ya nanti repot. Ya harus ada kan, nggak usah di lembaga pemasyarakatan. Di mall yang setiap orang seolah bebas itu juga ada aturannya. Kalau mau bayar ngantri kok, nggak boleh serobot-serobotan semaunya sendiri kan gitu kan. Apalagi di lembaga yang seperti ini harus menjaga keamanan semua pihak. Keamanan siapa? Keamanan petugasnya, keamanan lembaganya, keamanan orang-orang yang memang warga binaan yang ada di dalam, keamanan keluarga yang membesuk, keluarga pihak-pihak lain yang berkepentingan di situ harus dijaga. Maka ya harus ada jam besuknya dan itu ngantri. Jangan kemudian seperti, tapi tidak boleh juga bahwa di dalamnya itu harus disiksa saja, nggak usah dikasih makan. Mau apapun kejahatan mereka itu tidak boleh ada hal-hal yang seperti itu. Apapun kejahatannya tidak boleh seperti itu, tetap harus dimanusiakan. Walaupun mereka berada di tempat yang diisolasi, bahasa saya diisolasi, dikurung untuk memenuhi sanksi atau tanggung jawab hukumnya. Sehingga di dalam tempat yang dikurung itu bisa menjadi sebuah perenungan, sebuah tempat untuk dia mengkoreksi diri, ditambah lagi juga dari pembinaan. Banyak loh pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan itu, pembinaan anti kekerasan dalam rumah tangga dilakukan, pembinaan rohani dilakukan, pengajian dilakukan, pembinaan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika juga dilakukan di dalamnya, sehingga diharapkan kembali setelah selesai menjalankan itu menjadi orang yang baik-baik. Jadi kepada warga negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya juga dari penonton SAM, bukan berarti kalau di dalam itu boleh disiksa itu ya. Kalau ada komen-komen itu disiksa saja begini, nggak boleh seperti itu. Hukum kita nggak seperti itu. Bukan merupakan posisi yang hukum balas dendam, bukan. Bahkan ya di KUHP baru ini, kalau rekan-rekan itu menonton video-video dari yang pertama sampai ke video yang ini, itu ada saya sampaikan bahwa pemenjaraan seseorang itu sebetulnya itu untuk alternatif yang terakhir lah, gitu. Alternatif terakhir. Kalau bisa itu tidak dipenjara. Makanya juga ada hukuman yang dikaitkan dengan denda, sehingga tidak memenuhi penjara. Dengan adanya sudah proses hukum kemudian kena denda, dia sudah jerah. Siapa yang jerah? Yang jerah ya si pelaku itu sendiri, atau juga orang-orang lain yang belum melakukan tindak pidana supaya tidak melakukan tindak pidana. Edukasinya kan seperti itu. Bukan berarti salah penjara. Kita harus mulai berpola pikir demikian. Termasuk juga bahwa hukuman pidana mati itu juga merupakan hukuman yang bersifat alternatif. Sehingga harus memenuhi item-item persyaratan sampai akhirnya dilaksanakan eksekusi mati. Tidak serta-merta begitu divonis hari ini hukuman mati kemudian besok paginya. Enggak seperti itu. Untuk di KUHP baru betul-betul memanusiakan. Oh ya Pak, kalau seperti itu berarti KUHP baru melindungi penjahat dong. Itu kan sudah jahat sekali, lebih baik dimatikan dengan cepat aja seperti. Itu kalau yang ngomong seperti itu mungkin dia berpikir karena bukan keluarganya.
Coba kalau yang ngomong seperti itu keluarganya kooperatif, omongannya beda lagi kan gitu. Kita harus objektif. Dalam hal ini kita juga SHMH itu memberikan edukasi. Pelaksanaannya itu juga harus melakukan sesuai dengan hukum hak asasi manusia juga, tidak karena hukum balas dendam. Mungkin hanya belum biasa aja. Nanti kalau sudah terbiasa dan kemudian kita kesadaran hukumnya juga paham seluruhnya tentang hukum pidana paham, hukum kemanusiaan paham, akhirnya nanti ke depan diharapkan negara kesatuan Republik Indonesia malah yang bagus itu tidak memiliki tahanan, tidak memiliki orang-orang yang dihukum. Karena apa? Seluruh warganya itu adalah taat dan patuh atas hukum. Ada itu kan kalau nggak salah di Belanda, terus di negara-negara Eropa lah, justru malah rumah tahanannya itu kosong. Karena apa? Warga masyarakatnya itu tertib, tidak ada yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga banyak yang tutup. Rumah tahanan negaranya banyak yang tutup. Nah, itu kalau yang diharapkan kita bisa seperti itu gitu loh, tidak ada tahanan di dalamnya kan gitu. Nah, untuk ini maka memasukkannya itu juga harus tertib administrasi, keluarnya juga harus tertib administrasi, tidak asal punya kewenangan kemudian dimasukkan. Maka ada ancaman hukuman 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2. Kategori 2 ini berarti 10 juta rupiah bagi kepala-kepala lembaga pemasyarakatan yang tidak mencatat, tidak ada dokumen-dokumen, tidak memenuhi SOP dokumen, baik itu putusan atau surat-surat lain, putusan dari pengadilan saya maksud, atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memasukkan orang ke lembaga pemasyarakatan anak atau rumah tahanan atau juga rumah sakit jiwa. Harus tertib, tidak boleh menggunakan kewenangan mentang-mentang keluarganya boleh, masih keluarga udah ditahan di sana, itu tidak boleh. Cukup mudah memahami pasal 534 ini dan pada video yang ke-331 channel SHMH. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan, yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian terima kasih sudah menonton seluruh video SHMH dan tontonlah video SHMH ini karena mengupas tentang KUHP baru dengan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa mudah dimengerti, bukan bahasa-bahasa di dalam kelas itu, bukan, supaya publik lebih luas itu bisa memahami KUHP baru. Karena KUHP baru adalah undang-undang nasional, undang-undang produk negara kita, produk pakar-pakar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pakar-pakar hukum, bukan lagi produk dari kolonial. Dan dalam hal ini SHMH turut membantu untuk kita semua bisa belajar bersama-sama. Subscribe dan nyalakan notifikasi. Salam SHMH Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.